94.9 Gus FM, good news for the family. Selamat siang, good news family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani good news family untuk ngobrol di hari Jumat, di Jumat Sehat ya Good News, di Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Pantiwasa Dr. Cipto Semarang, yang pastinya akan membahas obrolan tentang kesehatan. Jadi kalau Anda yang ada permasalahan tentang kesehatan, itu di hari ini, hari Jumat siang gitu ya, biar bisa bahas semuanya gitu. Nah, hari ini Ningrum bersama dengan Dr. Maxilion Sky. Beliau ini dokter di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang yang akan bahas satu tema yang pastinya menarik buat Anda. Nah, pertanyaan yang beberapa hari yang lalu itu sempat ditanyakan, hari ini kayaknya relate dengan tema kita, tapi saya sapa terlebih dahulu ya. Dokter Max, selamat siang. Selamat siang. Iya, apa kabar, Dok? Baik, sehat. Ya, dokter ada di rumah sakit atau di mana nih? Saat ini masih menunggu shift untuk masuk. Uh, oh, siang ya? Sore sih, Oh, sore. sore, baik. Jadi ganggu istirahat dan persiapannya nih. Oh, enggak lah. Oke, Dok, hari ini kita akan bahas tentang penyakit ginjal kronis, Kronis. betul ya? Betul. Baik, penyakit ginjal kronis. Nah, Dok, kalau orang dengar penyakit ginjal, terus, apa ya, itu kan ini di kepala itu sudah langsung overthinking, OVT lah ya istilahnya anak sekarang tuh, atau sudah langsung banyak pertanyaan dan banyak ini, "Oh ini gimana gimana gimana, bla 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 bla," dan lain sebagainya. Ini mungkin Dokter Max bisa cerita dulu deh, penyakit ginjal ini sebetulnya seperti apa sih, gitu ya, sebabnya kenapa dan lain sebagainya? Ya. Penyakit ginjal itu tentunya berhubungan dengan penurunan fungsi ginjal, Mmm, ya. mhm, Yang fungsi ginjal itu apa? Fungsi ginjal itu sebagai penyaring limbah dan juga racun di darah. mhm, Juga pengatur keseimbangan cairan tubuh, mengatur tekanan darah, sebagai organ untuk yang membantu pembentukan sel darah merah dan juga menjaga keseimbangan elektrolit atau cairan tubuh, mhm, ya. Nah, ya, untuk tema kali ini kan penyakit ginjal kronik. Kronik itu apa? Untuk penyakit ginjal sendiri kan tentunya untuk penyakit yang menurunkan fungsi ginjal. Nah, untuk kronik sendiri itu berarti sudah berlangsung lama, mmm, mhm mhm, gitu. Kurang iya. lebih seperti itu untuk secara dasarnya ya, secara umumnya ya. Jadi kalau arti dari penyakit ginjal kronik itu, apa, penyakit yang ginjal ini yang sebetulnya sudah berlangsung sekian lama gitu ya, Dok, ya? Betul. Nah, eee, apakah penyakit ginjal ini sendiri tidak bergejala sampai kemudian, nggak ketahuan gitu? Nah, kadang penyakit ginjal kronik sendiri ini berkembang tanpa gejala, Oke, ya. mhm, Dan juga baru terdeteksinya itu sampai ketika ginjal ini fungsinya turun sekali, sudah sampai berat sekali baru ketahuan, ya. Kadang tanpa disertai dengan gejala. mhm mhm mhm, Maka dari itu kan penting sekali untuk kita periksa ginjal berkala. mmm, Ya. Pemeriksaan apa yang harus dilakukan? Pemeriksaan fungsi ginjal, pemeriksaan kadar elektrolit, pemeriksaan kalium uranium juga. Nah, itu mhm kan penting sekali. mhm mhm Terutama untuk pasien-pasien yang atau orang-orang yang punya riwayat darah tinggi, kencing manis, mhm, ya. Apalagi dengan usia-usia yang sudah tua, fungsi ginjal karena tiap kita bertambah usia itu pasti menurun. mmm, iya. Apalagi dengan diperberat misalnya, tadi kayak hipertensi, diabetes, gitu-gitu ya, Dok? Betul. Hmm. Nah, eee, kalau yang selama ini mungkin ya Dokter Max mungkin boleh cerita deh pengalaman ketika di rumah sakit apakah sering kali pasien datang itu sudah berat gitu, terus gimana gitu Dok kondisinya kalau penyakit ginjal kronis ini sendiri? Ya.
beberapa pasien saya yang saya temui di rumah sakit, mereka tidak tahu bahwa mereka sejujurnya sudah mengalami kerusakan ginjal. Ya, Oke. mulai dari kadang pipisnya tidak keluar sama sekali, bengkak-bengkak, kemudian lemas, ya. Lemas itu berarti tandanya apa? Tandanya juga racun-racun yang di Di tubuh ini tubuh. tidak bisa keluar, Mm-mm. ya, tidak bisa pipis juga, ya. Tapi Mm-mm. apakah selalu disertai dengan tidak bisa pipis untuk penyakit ginjal? Tidak juga. Banyak Mm-mm. pasien yang gagal ginjal sendiri tetaplah bisa berkemih, ya. Mm. Maka dari itu kan penting sekali untuk cek berkala. Kan banyak ada pasien-pasien yang ditanyakan apakah di keluarga ada riwayat sakit ginjal? Tidak ada. Mm-mm. Apakah sebelumnya pernah terdiagnosis sakit ginjal? Tidak pernah. Atau Mm. bahkan ada yang tidak pernah kontrol sama sekali, datang-datang langsung tidak sadar, Oh. datang-datang tidak udah bengkak-bengkak, ya. Mm-mm. Ternyata dicek di laboratoriumnya, wah fungsi ginjalnya sudah di bawah 15, ya, Mm. dan harus segera cuci darah. Mm. Mm. Ya. Kalau nilai fungsi ginjal sendiri ini ditandainya seperti apa sih, Dok, sebetulnya? Kalau memang seseorang itu sudah dinyatakan punya penyakit ginjal kronik ini dengan pemeriksaan penunjang, terus nilainya dan lain sebagainya seperti apa? Nah, untuk pemeriksaannya itu namanya pemeriksaan EGFR. Yang Mm-mm. kita bisa hitung dengan awalnya kita bisa hitung dengan pemeriksaan kreatinin dulu. Nah, Mm. nanti dari kreatinin ada perhitungannya, bisa kita cek untuk fungsi ginjalnya berapa, atau Mm-mm. kita langsung cek fungsi ginjal yang namanya EGFR. Mm-mm. EGFR ini untuk menentukan fungsi ginjal yang filtrasinya, Mm-mm. ya, range-nya, baiknya. Mm-mm. Orang-orang yang baik itu sejujurnya di fungsi ginjal yang di atas 90, ya, bukan Mm. 90% ya, tapi nilai di atas 90 tuh udah bagus, Mm. ya. Yang dikatakan jelek itu bagaimana? Dikatakan jelek jika ada penurunan itu sudah mulai jelek sekali itu ketika di bawah 15, Oke. ya. Bahkan di bawah antara di bawah 29 saja itu sudah lumayan berat. Kemungkinan bisa saja untuk diindikasikan untuk pemberian pemasangan untuk cuci darah, ya. Tapi utamanya jika 15, di bawah 15 itu fungsinya, Mm-mm. nah itu bisa menjadi salah satu indikasi untuk kita cuci darah. Mm. Ya. Nah, kalau sudah terjadi penyakit ginjal kronik, apakah dia bisa pulih? Kalau yang namanya kronik itu kan sudah lama ya, sudah bercangkup cukup lama. Mm-mm. Keluhannya bisa mungkin lebih dari 3 bulan. Mm. Biasanya pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronis itu sendiri, kita harus lihat juga lagi fungsinya bagaimana. Mm. Ya, jika fungsinya memang sudah turun sekali dan memang sudah harus cuci darah, ya berarti harus cuci darah seumur hidup, ya. Karena Mm. ya namanya gangguan fungsi ginjal, pasti filtrasinya tidak baik. Filtrasi itu penyaringan cairan cairan darah atau racun yang dari tubuh ini tidak baik, Mm. ya. Dan ini menyebabkan penumpukan cairan, gangguan, Mm. bisa mengaruh ke semuanya. Jantung kena, ya, Mm. paru-paru kena. Ya. Nah, Dok, kalau eh, orang kan seringkali bingung gitu ya, sebetulnya gitu ya, sebetulnya penyebab utamanya apa sih si penyakit ginjal kronik ini? Tentunya utamanya ya, Mm-mm. pasien-pasien yang utamanya memiliki riwayat-riwayat darah tinggi, Mm-mm. riwayat kencing manis dan tidak pernah terkontrol, ya. Obat tidak rutin diminum, itu menimbulkan kerusakan ginjal. Mm. Untuk pasien-pasien yang tidak rutin minum obat untuk di darah tinggi karena mereka mungkin takut ya. Kalau Mm. misalnya obat-obatnya udah banyak atau bagaimana, akhirnya mereka menstop sendiri karena takut misalnya karena kata orang-orang minum obat banyak bisa menyebabkan gagal Gagal ginjal. ginjal. Nah, tidak obat yang seperti apa dulu yang membuat gagal ginjal, Mm-mm. 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 ya. Kemudian obat-obat tensi, obat-obat pengontrol darah tinggi ini Mm-mm. bahkan
masuk sebagai protektor dari ginjal. Jadi tidak Mmm, merusak, mhm, ya. Tapi banyak orang yang mungkin salah pengertiannya bahwa obat tensi ini merusak ginjal, mmm, ya. Kemudian dari makan makanan, ya. Maka banyak anak muda sekarang yang terkena gagal ginjal karena makan makanan, oke, ya. mhm, Makan makanan yang terlalu tinggi pengawet, terlalu mhm, asin terus-terusan setiap hari, itu beresiko sekali. iya, tinggi garam, natrium ya? Tinggi garam, Mhm, tinggi kemudian pengawet, mhm, riwayat-riwayat obat berlebihan seperti anti nyeri itu bisa berpengaruh oke, juga. Ya kan karena kadang-kadang kan pasien ditanya, "Untuk obat yang sudah diminum apa?" Ternyata sudah beli obat sendiri di warung karena untuk nyerinya. Nah, mhm, obat-obat yang beli sembarangan itu malah beresiko, mmm, ya, iya betul, menimbulkan jadinya gagal ginjal. mhm, iya. Oke, ini ya, penyebabnya seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda sudah ada hipertensi, eee, dan apa namanya, hipertensi, diabetes, ya kalau bisa dikontrol gitu ya, datang ke dokter, vaskes, kan sekarang BPJS juga memfasilitasi dari vaskes pertama untuk kontrol itu setiap bulan ya, Dok, ya. Betul, Diusahakan nilainya itu aman. betul. Jadi, eee, ini yang harus harus di apa namanya, harus diketahui oleh, setiap Anda. Oke, Dok, kemarin ada, oh ini, kalau ginjal itu kan orang seringkali hubungkan dengan cairan, dengan minum gitu ya. Kemarin tuh ada yang tanya gitu ya, di beda acara gitu ya, bukan di acara, tiba-tiba tanya tentang, minum itu minum banyak itu membebani ginjal atau tidak sih gitu. Nah, ini kalau ini karena kita lagi ngomongin tentang penyakit ginjal kronik, jadi kita bisa bahas di hari ini. Ini sebetulnya seperti apa, Dok? Kalau, eee, air minum itu sebetulnya untuk, ginjal sendiri? Ya, untuk orang-orang yang sudah mengalami sakit ginjal tentunya itu ada pembatasan cairan. Tapi Oke, untuk orang-orang yang dengan sehat, fungsi ginjal normal, mhm, minum yang cukup banyak ini tidak membebani ginjal dan tidak menyebabkan kerusakan ginjal. Justru ini menjadi suatu hal yang mengatur keseimbangan cairan, ya. mhm, Dan minum air putih yang banyak itu baik mmm, untuk orang-orang yang fungsi ginjalnya masih normal. mhm, Yang menjadi masalah ketika fungsi ginjalnya itu tidak normal, yang sudah terdiagnosis ada gagal ginjal, ya. mhm, Karena ginjal ini kan fungsinya sebagai untuk mengeluarkan urin, mhm, mengeluarkan pipis, ya, untuk iya, menyaring. mhm, Beban kerja ginjal lebih dipengaruhi itu karena penyaringan zat sisa metabolisme, tekanan darah tinggi, darah kencing manis, dan juga peradangan. Jadi tidak ada hubungannya dengan sejujurnya sekedar hanya air yang diminum, tidak, mhm, ya. iya. Jadi Bahkan tidak, bahkan ada penelitiannya juga tuh, mhm, karena apa meningkatkan konsumsi air tidak mempercepat kerusakan ginjal, tapi juga tidak secara bermakna memperlambat penurunan fungsi ginjal. Artinya minum lebih banyak air itu bukan obat untuk ginjal, tapi juga bukan penyebab kerusakan ginjal, mmm, ya. bukan mencegah penurunan fungsi ginjal, tetapi juga bukan penyebab gitu Penyebab, ya? betul. Mhm. Jadi memang, air itu ya konsumsi air itu sebetulnya hanya sebagai, tadi, ya memang tubuh kita karena cairan gitu ya, butuh cairan itu gitu ya, Dok, ya? Iya, yang menjadi masalah itu kan sejujurnya bukan masalah dari ginjalnya, tapi Mhm, ketika kita mhm, minum banyak itu misalnya dalam waktu singkat ya, kalau minum banyak dalam jeda waktu tertentu dalam sehari misalnya minumnya banyak aja gitu, mhm, mhm, tapi bukan dalam waktu singkat nggak masalah. Tapi kalau dalam waktu singkat, minum air yang banyak ini, yang mhm, ditakutkan apa? Kadar garam di tubuh kita itu juga ada garam, mhm. ya. Dan garam yang terlalu rendah itu yang tidak baik. Ya, itu menjadi Oh, gangguan keseimbangan. Tapi tidak menjadi kerusak sebagai ginjal, tapi itu jadi lemes, jadi mual muntah.
Hmm. jadi kebingungan, ya. Kalau Hmm. misalnya gangguan natrium di natrium di tubuh ini turun karena terlalu banyak minum dalam waktu singkat, misalnya 5 menit udah minum eh, berapa liter gitu ya, Hmm. misalnya. Yang ditakutkan tadi itu penurunan dari garam dari tubuh. Nah, ini Yang terlalu. resikonya bisa kejang, ya. Hmm. 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 Tapi ya jarang untuk orang-orang langsung minum sebanyak itu dalam waktu singkat, ya. Iya. Oh ya, jadi ini, hitungannya memang kalau minum itu kan memang dalam hari ya, satuannya satuan hari gitu ya. Dalam satu hari yang dibutuhkan tubuh seperti apa ya itu dipenuhi, tapi dalam satu hari ya, bukan dalam sekian menit Anda harus menghabiskan 1 liter air gitu, bukan gitu. Betul. Dan itu justru yang menyebabkan penurunan kadar garam di tubuh secara atau terlalu cepat gitu ya, itu persoalannya seperti itu. Jadi satuannya hari, satu misalnya waktu itu hitungannya apa sih, kan ada kalau dihitung itu per kilogram tubuh ya, Dok, ya, berat badan ya? Betul. Untuk minuman ya, untuk Mhm, minuman sehari itu ada per kilo. hitungannya sendiri itu. Nah, ya udah itu satu hari Anda harus menghabiskan, minum sebanyak itu gitu ya. Tapi jangan yang tadi, jangan terlalu cepat karena tadi lupa lupa terus langsung diminum gitu, bukan gitu juga gitu. Oke, ini kalau Anda ada pertanyaan tentang penyakit ginjal kronik bisa loh silahkan hubungi kami siang ini untuk kita ngobrol bareng bersama dengan, Dokter Max dari Rumah Sakit Pantiwasa Dr. Cipto Semarang. Kalau sudah tegak diagnosa terus sudah, ini tentang bahwa oke ini menderita penyakit ginjal kronik. Apakah jalan satu-satunya hanya dengan cuci darah, Dok? Atau ada hal lain yang bisa dilakukan? Utamanya kalau misalnya ada gangguan-gangguan dari racun tubuhnya meningkat dan lain-lain, ya pentingnya kita harus cuci darah terlebih dahulu. Mmm. Ya, apalagi dengan fungsi ginjal misalnya di bawah 15 itu sudah pasti cuci darah. Mmm. Ya, Iya. baiknya sejujurnya selain cuci darah apa? Untuk meningkatkan quality of life, sejujurnya yang paling baik sejujurnya transplantasi ya. Kalau misalnya fungsi ginjalnya sudah turun. Karena sulit sekali menaikkan fungsi ginjal atau bahkan tidak bisa menaikkan fungsi ginjal. Mmm. Makanya sering bertambahnya usia itu fungsi ginjal bukan naik tapi turun biasanya. Mmm. Oke. Jadi cuci darah itu sebetulnya karena gitu ya, ginjalnya tidak berfungsi lagi menyaring racun di dalam tubuh, sehingga dia menumpuk, sehingga perlu untuk dibersihkan melalui cuci darah itu, Dok? Betul. Mmm. Nah, berapa kalinya itu tergantung dari, eee, kondisinya seperti itu ya, Dok, ya? Biasanya kalau sudah cuci cuci darah itu seumur hidup kalau misalnya penyakitnya kronis atau Mmm. misalnya fungsi ginjalnya sudah berat. Tapi tidak untuk orang-orang yang fungsi ginjalnya hanya menurun sementara. Karena ada yang namanya gejala awal, misalnya karena infeksi, misalnya karena misalnya luka bakar, emang perlu dia luka bakarnya berat, ya, Mhm. atau misalnya keadaan dehidrasi berat. Mmm. Kadang-kadang pasien perlu cuci darah sementara sampai ginjal pulih, ya. Mhm. Namun tidak pada gagal ginjal kronis yang stadium akhir, yang stadium yang fungsi ginjalnya udah di bawah 15 tadi, Mhm. ya, dan ini bersifatnya permanen. Mmm. Kalau yang di bawah. Berkelanjutan sampai apa? Berkelanjutan sampai akhir hayat ataupun mendapatkan transplantasi ginjal tadi, ya. Mmm. Tapi kalau untuk misalnya transplantasi ginjal gitu ya, Dok, ya, itu kan juga ada prosedur cukup panjang ya sampai dia bisa, eee, transplantasi ginjal kan, Dok? Betul, kita harus mencek kecocokannya juga terutama, Mhm. ya. Mhm. Karena kalau tidak cocok, itu beresiko, ya tubuh bisa menolak, bisa beresikonya banyak. Jadi tidak sembarang dapat ginjal langsung transplantasi, tidak. Mhm. Semua harus melalui proses pemeriksaan kecocokannya juga. Mmm. Iya, jadi ada proses. Nah, artinya sebetulnya sepenting itu ginjal kita, sepenting itu, fungsi ginjal di dalam tubuh kita, sebaik-baiknya gitu ya, kita harus bisa bisa menjaga agar ginjal ini fungsinya tetap baik kan ya, Dok? Betul. Mhm.
Apa yang bisa kita lakukan sebetulnya untuk menjaga fungsi ginjal ini tetap baik? Ya terutama tadi untuk pasien-pasien yang dengan riwayat dulu ya, yang dengan Mhm, riwayat misalnya kencing manis, darah tinggi tentunya harus rutin minum obat, sering mengkontrol, ya. Untuk orang-orang yang masih muda, jangan takut untuk periksa ginjal, periksa mmm, kesehatan tubuh berkala. mmm, Setahun sekali untuk yang muda, untuk yang tua mungkin 6 bulan sekali. medical check up gitu? Betul, medical check up. Mmm, jadi medical check up ini termasuk untuk mengecek fungsi ginjal? Betul, itu salah satunya ya. Mhm, mhm. Cara pencegahannya pertama adalah ya tadi gitu ya, kalau yang sudah dengan tapi kalau misalnya Anda sudah ada bawaan tadi ya hipertensi, diabetes, kalau rutin untuk, mmm, setiap bulan lakukan cek gitu ya, biasanya nanti dari dokternya itu juga secara berkala dia akan menyarankan untuk cek lab fungsi ginjal, betul kan ya, Ya, Dok? itu biasanya 6 bulan sekali, Ya, ya. Biasanya 6 bulan sekali untuk itu. Ya, terutama sejujurnya kan kita mhm, yang penting itu kontrol tekanan darahnya, kontrol gulanya, oke. ya. Kemudian tentunya jaga berat badan dan lingkar perut. Ini berhubungan lagi sama materi yang waktu saya jelaskan yang sindrom metabolik itu ya. Iya, iya, iya. Ya, itu penting sekali karena obesitas sendiri kan meningkatkan resiko darah tinggi dan kencing manis juga, Mhm, ya. Batasin garam juga utamanya ya. Tadi kan karena garam itu jika meningkat bisa merusak ginjal dan mempercepat kerusakan ginjal. mhm, Rokok dihindari karena merupakan radikal bebas. mhm, Olahraga yang teratur itu penting mhm, karena itu mengontrol semua dari fungsi tubuh, mhm, ya. Hindari obat-obat anti nyeri yang gampang dibeli di warung itu. mhm. Kadang-kadang pasien-pasien suka orang-orang suka beli di warung dulu kan sendiri, Iya, obat-obat untuk betul. nyeri. Mhm, Ya, minum air yang secukupnya sesuai dengan takaran berat badan tubuh, mhm, kemudian diatur pola makannya. oke. Jadi, hindari makanan yang terlalu asin gitu ya, atau yang pengawet atau zat istilahnya apa sih? Zat tambahan pangan ya? Ya, ya. Betul, Jadi pewarna, pengawet gitu ya, yang terlalu banyak ultra processed food terutama ya. yes, ultra processed food gitu ya. Hindari makanan eee, yang itu, ada banyak prosesnya itu. Tapi memang kalau ngomongin ini berarti intinya kan kayak kayak hidup sehat gitu ya. Nah, eee, kalau si gangguan ginjal kronik, dulu kan kita memahaminya bahwa ini biasanya pada orang-orang yang sudah sepuh gitu ya, Dok, ya. Udah usia-usia yang lanjut gitu, lansia karena tadi bukan hanya karena penyakit, tapi itu bisa dibilang kayak komorbidnya, pemberatnya, tapi juga karena fungsi ginjalnya menurun seiring berjalannya waktu karena usia gitu. Nah, apakah sekarang ini nilai usianya itu sekarang semakin muda? Jadi maksudnya ada anak-anak muda di usia produktif yang sudah mengalami gangguan ginjal kronik, Dok? Oh sudah ada, sudah banyak. Jadi Oh. sudah banyak. Kan Mhm. ada yang berapa belas tahun sudah kena juga, umur Aduh, 9 tahun sudah cuci darah juga, mhm, ya. Tapi kan itu penyebabnya banyak. Yang dikatakan gagal ginjal kronik itu karena sudah lama, mhm, ya. mhm, Sudah lama fungsi ginjalnya menurun. mhm, Ya, dan penyebabnya bisa banyak, utama di usia-usia muda. mhm, Tapi utamanya untuk saat ini, yang beberapa saya baca itu karena pola hidup, ya. Sisanya yang mungkin selain dari pola hidup bisa karena emang dari infeksi, dari penyakit-penyakit tertentu bisa saja, mhm, ya. Tapi kebanyakan karena pola hidup, ya. Kronik sendiri tadi kan saya katakan karena dia biasanya udah lama. Lama itu dikatakan lama itu sudah terdiagnosis mungkin udah lebih dari 3 bulan, mhm, ya. Itu yang dikatakan kronik. Jadi tidak menetap, penyakit ginjal kronis ini hanya pada orang tua, tidak ya. mhm, Semua bisa kena. iya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah begini, Dok, ini kan lifestyle kita ngomongin ini kan tadi gagal ginjal ini
selalu hubungannya dengan lifestyle gitu ya. Ap ada beberapa orang yang nanya, "Kalau saya kena hipertensi, kalau saya kena diabetes, apakah akhirnya nanti saya akan kena gagal ginjal juga?" Ini pertanyaan yang beberapa kali saya dengar dari orang. Ini gimana, Dok? Tentunya tidak ya. Mhm, Untuk darah tinggi kencing manis ini kan semisalnya kita terkontrol, mhm, itu tidak pada akhirnya tidak akan mengenai gagal ginjal. Nah, mhm, syaratnya tadi itu terkontrol. Kalau iya, semisalnya sudah parah sekali, tidak terkontrol, mhm, ya mungkin yang sulit dikatakan itu yang kencing manis ya terutama ya. mhm, Nah, itu kan yang berbahaya kalau misalnya kita tidak terkontrol. mmm, iya, Ya, tapi kalau misalnya terkontrol itu tidak akan menurunkan biasanya. Ya, mmm, syaratnya itu tadi terkontrol. Me- terkon- terkontrol. Terkontrol itu tidak cuma dari obat-obatan yang diminum, tapi pola hidup juga. Iya, betul. Ini terkontrol bukan hanya sembarang, "Oh, saya udah minum obat," gitu ya, udah minum obat, Betul, tapi bener-bener angkanya itu walaupun mungkin nggak yang sampai 100% normal gitu, tapi angkanya mendekat gitu ya, Dok, ya? betul. Mhm, mhm. Jadi juga jangan, karena gini, ada satu teman gitu, ini kasusnya saya sendiri gitu yang ngelihat gitu ya, ada seorang teman yang bingung, ibunya itu gula darahnya cukup tinggi gitu ya, tapi dia merasa baik-baik aja. Padahal sebetulnya secara kita yang ngelihat aja, waduh dengan angka yang segitu harusnya dia sudah, memang nggak ada gejala yang pasti seperti itu, tapi artinya kita tahu bahwa dia sebetulnya harus udah, konsumsi obat untuk bisa membuat lebih stabil gitu. Ini seringkali ada banyak kasus yang begitu nggak sih, Dok? Jadi kayak yang merasa bahwa Oh, atau misalnya hipertensi katakan, bahwa, dia ngomong, "Aku 100 segini merasa baik-baik aja kok," gitu ya. Padahal sebetulnya tubuhnya itu harusnya dia sudah harus diturunkan dengan bantuan obat ini gitu. Ini gimana, Dok? ini banyak ya kasus-kasus seperti ini. Mhm, mhm, mhm. Kadang mereka merasa, oh tubuhnya masih enak-enak. Mhm, Ya, bahkan ada yang hidupnya sudah teratur dan lain-lain. iya. Tapi ternyata waktu saat dicek gula darah puasanya kok misalnya di atas 200, kok Nah, misalnya di atas 350. iya, Nah, itu seharusnya sudah mulai melakukan pemeriksaan, utamanya untuk pemeriksaan yang khas untuk darah tinggi misalnya atau kencing manis tadi, ya. Dan mulai inisiasi dengan kontrol dengan dokter untuk pemberian obat. Karena ya di luar misalnya dengan riwayat darah tinggi dan kencing manis itu, dengan obat yang terkontrol itu sendiri tidak menyebabkan gagal ginjal jika terkontrol, tapi kan dua faktor ini merupakan faktor yang salah satu yang terbesar, ya. mhm, Bahkan kalau misalnya yang tadi dibilang tidak pernah minum obat dan lain karena merasa badannya enak, itu kan beresiko sekali, ya. iya, Jangan sampai kita telat, mhm, ya, karena mhm, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau misalnya pertama kali, oh ternyata gulanya tinggi, ya baiknya kita harus segera ke tenaga ahli, iya, ya. iya. Dan kalau ngomongin diabetes, hipertensi, penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal ini hanya salah satu dari bagian komplikasi yang dimungkinkan nggak sih, Dok? Artinya kan sebetulnya ada banyak gitu ya, misalnya nggak ke gagal ginjal bisa mungkin jantungnya atau stroke gitu kan ya? Betul, berpengaruh ya, jadi Mmm, ya. mhm, Tentunya mhm, dengan kerusakan ginjal ini pasti tadi untuk mengontrol tekanan darah kita aja jadi sulit, mmm, ya. Kalau mhm, sudah terkena gagal ginjal. mmm, mhm, mhm, mhm. Oh iya, 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 karena keseimbangan, ininya udah nggak baik juga di dalam tubuh. Tapi memang, ini balik lagi ya tadi ke obat gitu ya, ke obat. Orang kan seringkali menganggapnya bahwa, kalau minum obat gitu ya nanti gagal ginjal gitu. Padahal sebetulnya justru dengan obat itu sedang melindungi si fungsi ginjal itu sendiri. Betul, obat yang darah tinggi ya, tapi ya. Mhm, mhm. Oke, ini Dok, ini ada yang bertanya nih, ini kaitannya dengan hipertensi kayaknya ya, tapi nggak apa-apa, ini karena hipertensi itu salah satu penyebab gitu kan. "Selamat siang Dok, mau nanya, kalau tensi sering naik turun itu gimana? Kadang-kadang 160/105,
142/91, 135/72, 133/80. Ini pertanyaan sebelum nanti dijawab sama Dokter Max, apakah konsumsi obat nggak? Maksudnya konsumsi obat hipertensi gitu. Ada nggak konsumsi obat hipertensi? Ini lagi dijawab sebentar, sebentar. Sambil kita, karena ini keterangannya harus jelas ya kalau begini ya dok ya. Betul, karena banyak penyebabnya. Iya betul, ada banyak penyebabnya. Eh, ini 160/105 itu cukup tinggi, bawahnya tinggi, atasnya tinggi. Karena normalnya 140 per berapa dok? Umumnya normalnya itu 120 sampai 130. Mm-mm. Ya, antara 100 sampai Atasnya? 120 itu masih normal. Mm-mm. Sudah mulai ke 130 ke 140 itu udah masuk ke prehipertensi. Oke. 140 ke atas itu udah termasuk hipertensi. Bawahnya? Bawahnya sendiri tentunya di 90 itu sudah paling bagus. Ya. Oke. Oke, ada obat dari dokter, tapi kalau diminum bikin pinggangnya pegel dan badan jadi lemes. Ini termasuknya gimana? Ini tensinya naik turun nih. Maaf, gimana? Ini tadi kan kalau tensi sering naik turun itu gimana? Kadang-kadang 160/105, 142/91, 135/72, 133/80. Ada obat dari dokter, tapi kalau diminum bikin pinggangnya pegel dan badan jadi lemes. Nah, itu perlu dikonsulkan lagi ke dokter yang memberikan obat. Ya, kalau Ah, misalnya ada ketidakcocokan obat, iya, iya. tentunya kita kan harus diganti tentunya obatnya. Mm, Ya, obat-obat yang misalnya memberikan malah jadi lemes dan lain-lain, ya baiknya kita konsulkan. Apakah itu benar karena obatnya atau karena dari tubuh sendiri? Hmm, Kemudian tadi kalau saya lihat ya tensinya banyak stabil di 130-an ya. iya, Ya, 130-an. 130 masih termasuk prehipertensi. Mm-mm, Tapi karena tekanan darah yang naik turun itu sendiri kan banyak penyebabnya. mm. Jadi tensi dengan posisi yang bagaimana? Posisi tidurkah? Posisi Duduk dudukkah? Ya, karena setelah jalan. baiknya sejujurnya posisi yang ketika kita duduk dan kaki itu menempel pada lantai. Ya, Nggak tidak ada gantung ya. iya. Dan posisi mengukurnya apakah setelah aktivitas atau tidak? Apakah setelah minum contoh kopi atau sehabis terpapar rokok atau tidak? Atau sedang dalam kondisi yang stres, marah atau kecapean, ya, itu kan semua berpengaruh, Oke. ya. Kemudian semisalnya minum obat dan sedang dalam kondisi minum obat, Mm, apakah obatnya terkontrol atau tidak? Apakah obatnya nih minumnya bolong-bolong atau hanya minum ketika merasa ada keluhan? Contoh, pasien Pusing. saya minum hanya ketika dia pusing. Ternyata dia kalau misalnya pusing itu berarti tensinya udah di atas 200. Bahkan dia Oh, misalnya tensinya di atas 200 itu kadang tidak merasa pusing. oh, Nah, oh iya ya ada, betul. ya, Heeh. mereka hanya minum ketika ada keluhan aja. Mm-mm. Ya, dilihat itu lagi. Apakah sempat menghentikan obat saat tekanan darahnya normal? Nah, itu kan harus menjadi pertanyaan. Mm, Ya, ya. apakah ini berpengaruh sama tensinya atau tidak? Sangat berpengaruh tentunya. Nah, Mm, kepatuhan minum obat yang kurang baik menjadi salah satu faktor darah tinggi. Faktor oke. gaya hidup, apakah habis makan makanan asin yang Oh. berlebih, kurang tidur, ya. Mm-mm. Kemudian kondisi-kondisi tertentu, misalnya adalah sedang menstruasi atau misalnya ada riwayat tiroid, ya, ada Mm-mm. gangguan seperti tadi obesitas, Mm-mm. ya, itu semua berpengaruh, ya. Berat badan itu berpengaruh. Bisa berat badan berlebih itu berpengaruh. Tapi tadi kalau saya lihat masih di 130 itu ya masuknya masih prehipertensi, masih bisa dikontrol dengan gaya hidup ya. Tapi kalau Ya. sudah misalnya sudah minum obat, baiknya dikontrolkan ke dokter yang memberikan obat itu tersebut ya. Apalagi ada tiap minum obat tidak enak badannya atau Ya. pinggangnya jadi nyeri atau bagaimana. Nah, itu harus ditanyakan ke dokter. Ya. Kembali ke karena biasanya dokter akan sampaikan kalau ada keluhan balik gitu ya, tanyakan lagi. Oke. Coba kita angkat telepon dulu. Halo. Lu Iya, selamat siang Pak Agus. minum Iya, tanya boleh. masalah minumnya itu yang baik pagi, siang, apa malam. Apa itu Pak?
Obat tensi. Patensi. Oke. Itu aja. Ya. Terima kasih, Mbak. Sebentar, Bapak dapat jenisnya obat tensinya apa? Amlodipin. Oke, baik. Gitu aja, Pak. Makasih. Iya, sama-sama Pak Agus. Terima kasih. Gimana, Dok? Ini jenis obatnya amlodipin. Kalau untuk hipertensi baiknya diminum pagi atau malam? Iya, ini tentunya kan harus dikontrolkan ke dokter yang memberikan obat. Pertama itu. Kedua, yang paling penting itu dalam waktu minumnya itu harus setiap hari tentunya. Mm-mm. Ya, dan amlodipin ini kerja waktunya juga cukup panjang ya, sekitar 24 jam bisa lebih. Mm-mm. Dan efeknya relatif stabil sepanjang hari. Ya. Dalam praktik saya ya, sehari-hari, saya biasa memberikan malam. Namun ada juga yang memberikan pagi, Oke. tapi tidak siang. Kenapa tidak siang? Mm-mm. Karena waktu paruhnya itu tadi, ya. Mm-mm. Kalau mau dipin mau pagi atau mau malam bebas. Tapi jangan-jangan dalam satu hari itu Minum. 2. Oh, Ya, untuk amlodipin ya tapi ya. dia Ya. karena diminumnya 1 hari sekali, berarti hitungannya adalah 24 jam ya, Pak? Ya. Betul ya, Dok? Karena obat-obat yang diminum itu punya efek masing-masing. Ya, Mm-mm. kerja paruhnya masing-masing. Betul. Ya. Yang menentukan untuk minumnya pagi atau malam itu dokter yang nanti akan memberikan. Mm-mm. Ya, tergantung juga dari situasinya juga, Mm-mm. kondisinya juga. Ya, mungkin untuk pagi mungkin lebih gampang diingat atau lebih karena bangun tidur kan. Ya, betul. Kalau malam hari mungkin habis misalnya kelupaan, gampang kelupaan, mungkin ada yang memberikan seperti itu. Tapi Mm-mm. kalau saya baiknya malam kalau saya. Sebelum tidur Betul. itu bisa diminum. Tapi memang hitungannya kalau obat yang diminum 1 hari sekali itu 24 jam ya. Betul. Jadi, Cuma mm-mm. ini ya masih yang menentukan tetap dokter yang Ya, memberikan. Karena obat-obat dokter yang diberikan dan efek yang akan nanti dicapai oleh dokter tersebut kita targetnya beda-beda. oke. Ya, karena kan dokter itu kan kita seni, kita tidak cuma memberikan sesuai oh segini untuk pagi aja, tidak terus-terusan. Ya, Mm-mm. tapi kita kan seni, kita ada seninya, kita targetnya apa? Ya, betul. Dan kan ini ya satu itu, kedua itu dokter itu kasih obat kan juga dievaluasi ya. Apalagi kalau misalnya dia sebulan sekali kontrol itu dilihat gitu ya, dilihat kondisinya seperti apa gitu kan, dicek dulu gitu ya. Jadi ini memang ini orang ini cocok nggak pakai obat ini? Udah dikasih obat ini kok kayaknya masih tensinya masih tetap tinggi gitu. Itu juga akan dievaluasi ya dok ya. Betul. Ini akan dievaluasi. Oke, ini kita karena memang hipertensi itu salah satu faktor resikonya gagal ginjal kronik. Jadi memang pertanyaannya lebih ke situ nggak apa-apa ya dok ya. Nggak apa-apa. Ini ada yang tanya lagi dok. Mau tanya dong, kalau tensi itu atas dan bawah itu bedanya apa? Maksudnya yang atas itu tinggi karena apa? Yang bawah juga tinggi itu karena apa? Biasanya ini berhubungan ya sejujurnya. Tidak ada yang Hmm. mempengaruhi satu sama lain. Ya, Mm-mm. tetap tergantung dari pola hidup. Karena kalau dari saya tidak ada perbedaan atas bawah. Mm-mm. Kalau misalnya sudah naik, tentunya itu sudah termasuk darah tinggi. Mm-mm. Jadi memang atas bawah itu saling berhubungan sebetulnya gitu kan. Jadi eh saling berhubungan antara jadi nggak bisa dipisah yang tinggi atas gitu yang bawah gitu sebabnya apa? Iya, karena dinilai kita satu kesatuan. Kalau Nah, misalnya salah satu aja yang tinggi ini berarti ada fungsi pompa jantung biasanya. oh, Ya, karena kan ini kan mm-mm, sistol ini ketika menekan ya. Ini ketika ini pompa jantung ya, sistol dan diastol. Karena atas mm-mm. dan bawah itu kan namanya sistolik dan diastolik. Iya, itu sistolik dan diastolik Ya. sebetulnya atas dan bawah gitu. Tapi yang pasti sebetulnya adalah kita patut jaga itu gitu. Diusahakan bagaimanapun caranya untuk bisa normal gitu kan. Em, Gini dok, kalau dia sudah diabetes, kalau kita waktu ngomongin penyakit
sindrom metabolik itu kan kita selalu bahas bahwa ini balik lagi lifestyle-nya harus dibenerin gitu ya. Kalau kita mau cegah penyakit ginjal kronik ini, kalau dia sudah hipertensi, sudah diabetes, selain menjaga agar angka ini tetap terkendali, terkontrol hipertensi dan diabetes, apakah perubahan lifestyle pola hidup juga tetap penting dan perlu, Dok? Tentu penting karena perubahan lifestyle itu sangat berpengaruh ya dari makanan-makanan ya, dari makanan-makanan. Percuma misalnya terkontrol dengan obat-obatan, Mm-mm. tapi sempat naik juga ketika kita makanannya tidak benar, pola hidupnya tidak benar, itu sangat berpengaruh Mm-mm. ya. Mm-mm. Jadi lifestyle itu sangat penting sekali, Hmm. apalagi pasien-pasien atau orang-orang yang obes sentral atau Mm-mm. obes obes sentral tuh hanya di perut saja, Lingkar gemuk. perutnya tinggi. Hanya di lingkar perut saja, perutnya itu sangat berbahaya Mm-mm. ya, Mm-mm. begitu. Mm-mm. Oke. Oh, ini lanjutan pertanyaan tadi. Dok, misalnya tensinya itu hanya bawahnya aja yang tinggi itu gimana? Nah, potensinya hanya diastolik ya, bawah itu kan diastoliknya ya. Mm-mm. Ini ketika saat jantung ini berelaksasi atau ketika beristirahat Hmm. ya. Ya. Jadi ini tes tes. Iya, Dok, masih kedengeran saya minum. Halo, Dok. Oh, Dokter Max. Oh iya, tes Ya. tes. Oke, Oke, udah. sudah Saya terdengar. masih dengar, Jadi terdengar sampai suara Dokter sampai Max. diastoliknya. Mm-mm. Nah, diastolik kan ketika saat beristirahat ya, Mm-mm. ya itu ada namanya isolated diastolic hypertensi. Mm. Ya, tetap masuk dalam hipertensi. Oke. Penyebabnya bisa banyak hal, Mm. termasuk dari lifestyle itu sendiri dan lain-lain. Cuma Iya. yang ditakutkan apa? Takutkan jika ada masalah dari pompa Jantung. jantungnya, Mm. ya. Karena dalam jangka panjang ini beresikonya banyak juga. Hmm. Oke. Jadi Nah, tetap berarti harus cek di kalau misalnya terjadi seperti ini, misalnya hanya yang bawahnya aja yang tinggi dan terus-menerus ya. dan terus-menerus, Mm-mm. baiknya cek berkala ke dokter spesialis tentunya. Oke. Ya, ceknya sendiri harus diistirahat, tidak boleh langsung kita dari tensi langsung cek langsung itu tidak bisa. Ya, Ya. cek tensi sendiri ada caranya juga. Ya. Cek tensi itu ketika sudah melakukan cek tensi, paling tidak istirahat 5 sampai 15 menit baru cek ulang lagi, Iya, betul. ya. Apalagi kalau habis jalan di rumah sakit ya, habis jalan dari parkiran ke poli langsung cek. Ya, biasanya kan kayak gitu ya, biasanya Iya, kalau ingin betul. cepat atau Heeh. kayak tidak terambil antrian atau Iya. bagaimana, mereka langsung tensi dulu, Mm-mm. ya. Mm-mm. Nah, baiknya kalau misalnya emang bawahnya saja yang tinggi, ini baiknya evaluasi ke dokter. Ya. Dan dokternya saja, semisalnya ini dari dokter umum tidak bisa menangani, tentunya harus ke dokter spesialis jantung Mm-mm. atau ginjal. Oh, Karena kalau dokter spesialis ginjal itu berhubungan dengan tensi juga. oke. Atau ke dokter spesialis penyakit dalam bisa nggak sih, Dok? Bisa, umumnya penyakit dalam terlebih dahulu ya, baru ke Iya. subspesialis. Oke, jadi kalau misalnya seperti ini, kalau mau dikonsulkan dari dokter umum bisa ke dokter spesialis penyakit dalam. Nanti di dokter spesialis penyakit dalam biasanya akan ada tata laksananya dulu gitu ya. Dalam artian dicoba Ya, dulu, ini bisa nggak dinormalkan. Kalau memang kok masih seperti itu, baru ke subspesialis gitu ya. betul. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Dok mau nanya, kemarin papa saya sempat tes gula darah puasa dan hasilnya 98. Itu apakah normal atau gimana? Karena hampir mendekati 100. Baik sih, 98 baik. Ya, 98 itu bagus loh. apalagi dengan puasa 8 jam di bawah 100 itu baik. Hmm, Ya, sih yang oke. yang menjadi masalah sebenarnya bukan di bawah 100-nya, karena kriteria tiap laborat itu beda. Ada yang Hmm, mengatakan di atas 125, ada yang mengatakan di atas 100. Ya, kalau saya sendiri pakai yang misalnya di atas 125, ya, Gula puasa ya dok? gula puasa. Oke. Jadi gula puasa itu 100. Ih,
di bawah 100-nya itu kan 2 ya. Itu tuh kalau gula darah tuh pengaruh banget loh, 2 poin itu banyak. Iya, kalau misalnya karena 100 ke 125 itu masih masuknya Masih ke jauh. prediabetes. Iya, Iya, masih kalau di prediabetes. bawah 100 sendiri itu kan normal ya. Normal, betul. 100 sendiri masih termasuknya kalau misalnya udah 100 itu baru masuk prediabetes, bukan diabetes. Iya, Ya, masih di prediabetes. ya, Diabetes gula puasanya itu di bawah 120, 125 itu masih bagus banget gitu loh. Jadi itu masih betul. prediabetes ya. Dan pemeriksaannya nggak cuma satu sejujurnya untuk menentukan Iya, orang itu diabetes itu pemeriksaannya nggak cuma satu, nggak cuma dilihat dari gula darah puasa. iya. Ada Tapi HbA1c. HbA1c itu yang ini ya, yang mahalnya ya. Oh iya, Yang, iya. yang mahalnya, yang bagusnya itu sebagai gold standard itu memang Iya, HbA1c. HbA1c. Cuma kalau mau misalnya mau melihat memastikan, kita lihat ada ngecek salah salah dua ya. Satunya Hmm, puasa, satunya 2 jam setelah makan, atau mau pakai gula darah sewaktu atau gula darah puasa. Jadi oke. dua, harus dua yang dilihat. Tidak Harus bisa dua. cuma satu. Ya. Tapi biasanya kalau sudah ke dokter spesialis penyakit dalam itu nanti untuk pemeriksaan pertama ya, tadi ada gula puasa, ada gula 2 jam setelah puasa itu, 2 jam ya dok ya? Setelah makan. 2 jam setelah makan, atau biasanya ditambahkan HbA1c itu. Seringkali kalau dokter spesialis penyakit dalam pengen tahu riwayatnya ke belakangnya gimana karena kan. Ya, betul. Karena puasa kan ya cuman itu gitu saat itu, tapi selama sekian bulan ke belakang seperti apa itu nanti kelihatan. Boleh ke dokter spesialis penyakit dalam atau biasanya kalau memang belum ada keluhan seringkali MCU dulu gitu ya biar bisa ketahuan semuanya terlebih dahulu. Itu lebih baik ya. Oke, konsul ke dokter. Nah, terakhir deh dok, ini kayaknya waktu kita tinggal sedikit. Dan pertanyaannya juga sudah ya. Jelas banget ternyata hari ini kita ngobrolinnya. Cuman memang kalau ini tadi ya sudah normal, kondisinya baik, tetap ya perbaikan lifestyle-nya tetap harus jalan ya. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya sudah oke, lifestyle-nya sudah baik gitu ya, makannya juga jangan sembarangan, terus olahraganya juga harus oke, istirahatnya juga harus benar gitu ya, Dok ya. Iya, tidak cuma untuk yang dengan riwayat, tapi juga Buat orang-orang muda ya. Ya betul betul. Karena ini ya sekarang kan orang mau ngapa ini ngopi yuk ngopi, ngumpul ngopi, minumnya manis, ini minumnya manis gitu ya. Itu bener-bener kayak jadi yang lifestyle banget kan hari-hari ini. Oke, terakhir Dok, pesan atau kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini buat pendengar tentang penyakit ginjal kronik ini. Baik, tentunya untuk dari materi kita hari ini kan membahas tentang penyakit ginjal kronik yang Mm, kadang tidak disertai dengan gejala. mm, Ya, oleh karena itu jangan menunggu sakit dulu untuk menjaga kesehatan, kontrol tekanan darah dan juga gula, dan juga pola hidup sehat, makanannya juga diatur. mm, Itu penting sekali dalam menjaga tubuh kita agar tidak terkena gagal ginjal, mm, mm, ya, atau menstabilkan fungsi ginjal kita. mm, Ya. Gagal ginjal tidak selalu dapat disembuhkan, tapi sebagian besar kasus dapat dicegah. Karena lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Oke. Jadi lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Dok, satu pertanyaan tambahan dari saya. Seringkali ini juga ditanyakan, suplemen. Ada nggak sih sebetulnya suplemen yang bisa menjaga? Karena kan kadang ada overclaim juga atau klaim gitu ya. Oh ini suplemen ini menjaga ginjal tetap sehat. Menurut dokter gimana? Suplemen yang menjaga ginjal tetap sehat. Mm-mm. Sejujurnya secara umum sini tidak ada suplemen yang terbukti menjaga atau membersihkan ya Iya. ginjal, Mm-mm, 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 ya. Yang mm-mm. terbukti itu yang tadi saya bilang tadi, tentang pengontrolan dan lain-lain. Ya, Iya. kalau Yang ter suplemen yang dijual untuk kesehatan ginjal itu kan karena banyak yang mengklaim ya dan tidak terbukti uji secara klinis ya. Iya. Karena kalau dari kami sendiri kan dokter itu kita harus based Iya. on medical journal ya. Iya. Kita ada base-nya kita. Mm-mm, mm-mm. Guidance-nya ada yang rule jelasnya gitu ya. Jadi jangan sampai kita ya kadang-kadang karena eh apa ya promosi atau iklan itu
jadinya jatuhnya overclaim gitu ya, klaimnya Iya, berlebihan gitu loh. tidak ada evidence based medicine-nya kan? Iya betul, tidak Iya, ada evidence based medicine-nya, jadi malah justru jangan sampai justru kandungan yang di dalamnya memperberat kerja ginjal. Betul ya dok ya? betul. Betul. Biasanya dokter sendiri yang sudah meresepkan untuk orang-orang yang sakit ginjal, kebanyakan saya lihat emang banyak memberikan vitamin D, asam folat dan lain-lain. Ya Mm-mm, itu karena apa? Karena pasti mereka yang orang-orang sudah gagal ginjal, ya sudah gagal ginjal ya tentunya ya, mm-mm. itu pasti kekurangan vitamin-vitamin seperti itu. Makanya diberikan suplemen itu. Tapi Hmm, untuk orang-orang yang sehat, ya mm-mm. sejujurnya tidak ada suplemen yang terbukti menjaga atau membersihkan. Ya, Ya, jadi masih belum ada jurnal yang benar-benar membuktikan bahwa ini bisa. berpengaruh besar. Ya, Jadi kalau ada yang bilang ini membersihkan gitu ya atau ini apa, ya kita harus waspada aja jangan sampai itu jadi kayak overclaim tadi yang kita sebutkan klaimnya berlebihan gitu ya. Yang bisa kita lakukan untuk mencegah dari penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal yaitu menjaga fungsi tubuh kita ini semuanya baik. Hipertensinya dibenerin gitu ya. Diabetes kadar gula darahnya juga dibenerin, diusahakan untuk sampai jadi normal gitu kan atau mendekati normal gitu ya. Hipertensinya juga sama gitu ya. Biar kerja ginjalnya nggak tambah berat. Yang kita bisa maksimalkan gitu. Lifestyle-nya juga mendukung ke arah situ. Itu yang bisa kita lakukan untuk menjaga. Dan itu bukan dimulai dari usia-usia sudah 40-an, dari usia muda. Betul ya, Dok? betul. Dari usia muda. Kalau bisa dari usia muda itu jangan sampai tadi konsumsi gulanya dibatasin, konsumsi garam, lalu makanan-makanan UPF yang dengan zat tambahan pangan itu juga mulai dibatasi atau dikurangi. Oke, itu dia kesimpulan kita dari bahasan kita hari ini. Kalau Anda ada pertanyaan atau keluhan atau apapun, silakan bisa berkonsultasi langsung di Rumah Sakit Panti Welasa Dr. Cipto Semarang untuk bisa lakukan pemeriksaan atau Anda mau cek atau apa ya istilahnya medical check up di Rumah Sakit Panti Welasa Dr. Cipto juga tersedia pemeriksaan paket-paket medical check up. Anda bisa hubungin langsung di Rumah Sakit Panti Welasa Dr. Cipto atau buka Instagramnya Rumah Sakit Panti Welasa Dr. Cipto. Di situ nanti ada informasi-informasi seputar layanan yang bisa diakses di Rumah Sakit Panti Welasa Dr. Cipto. Dr. Max, terima kasih buat hari ini. Terima kasih. Ya, sampai jumpa dok. Selamat praktek ya. Ya, terima kasih. Ya, dan terima kasih buat Anda Gus Syauli yang sudah bergabung bersama dengan saya. Berharap apa yang dihadirkan hari ini jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda. Sampai